Ketegangan kembali mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Nikita Mirzani. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Reza Gladys hadir sebagai saksi pelapor dan sempat terlibat adu argumen dengan Nikita Mirzani. Meski suasana sempat memanas, Reza Gladys mengaku tetap tenang dan tidak terpancing. Ia menyayangkan cara Nikita Mirzani mengarahkan pertanyaan yang menurutnya seolah memaksanya mengakui hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. Reza Gladys menekankan bahwa inti masalah bukan soal produknya, melainkan serangan terhadap kredibilitas profesionalnya sebagai dokter kecantikan. Ia menyebut framing yang dibangun Nikita Mirzani dalam live yang menyerang fisik dan menyebut produknya berbahaya sangat merugikan reputasinya secara pribadi dan profesional. Lebih lanjut, Reza Gladys menyatakan telah menjelaskan seluruh fakta kepada majelis hakim dengan lugas, namun merasa tidak didengarkan oleh Nikita Mirzani. Sepertinya terdakwa tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Ya, begitulah sindir Reza Gladys. Dalam kasus ini, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra karena dugaan pemerasan setelah dirinya diminta uang 5 miliar rupiah agar konten negatif tentang dirinya dihentikan. Merasa ditekan dan nama baiknya dirusak, Reza Gladys akhirnya memilih jalur hukum dengan mengadukan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Persidangan ini semakin membuka tabir konflik panjang antara dua figur publik yang kini menjadi sorotan, terutama setelah reputasi, bisnis, dan kredibilitas seorang dokter dipertaruhkan di tengah serangan frontal di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya selaku netizen, selaku masyarakat Indonesia kecewa. Kenapa? Ternyata kasus Nikita Mirzani itu cuman perkara abu-abu sama dempul. Nikita Mirzani dihukum selama ini hanya permasalahan personal ya. Karena permasalahan ejek, merasa diejek gitu. Yang dibilang itu abu-abu sama dempul. Pokoknya besok-besok kalau ada yang body shaming aku langsung kulaporkan. Ada yang bilang, kenapa kok Popo ini kok putih sekali, langsung kulaporkan ya. Atau kalau ada yang ngomong di belakangku bilang kenapa kok aku gemoy sekali atau montok sekali, langsung kulaporkan. Kalau mau cari kasus ejekan-ejekan kayak begini di komplek-komplek yang emak-emak kumpul itu pasti banyak sekali itu yang menceritakan bahasa yang begitu. Kok mukanya itu kok dempul banget gitu kan, kok mukanya itu pucet banget, kok itu orang kulitnya kuning langsat seperti itu ya. Udahlah, pusing saya masalah kasus ini ya. Kenapa aku kira ini kasus ini seheboh apa gitu ya, kayak kasus kayak terorisme gitu atau kasus apa gitu yang hebohnya seheboh-heboh. Ternyata cuman permasalahan abu-abu dengan dempul. Jadi guys, si dokter RG itu membenarkan bahwa produk yang dibawa Nick Mir, yang lagi dipegang Nick Mir itu, atau yang dijadikan barang bukti Nick Mir itu adalah produk yang dia jual di salah satu e-commerce. Nah, itu kita close dulu. Kita sebagai orang awam nih ya, sebagai orang awam mendengarkan penjelasan si dokter RG ini pastinya juga bingung. Kita beli produk di satu e-commerce ya kan, di satu e-commerce itu kan otomatis satu Indonesia ya bisa istilahnya bisa beli gitu ya. Terus di situ dokter RG itu bilang nanti kalau beli itu pakainya itu di kliniknya dia. Nah, kalau pakainya di kliniknya dia, yang beli orang NTT, dari NTT mau ke kliniknya dia, kira-kira berapa duit yang bakal dikeluarin guys? Terus misalkan itu maksudnya dokter Reza itu di klinik yang ada di sekitar pembeli ya kan, atau customer ya, misalkan di NTT berarti klinik kecantikan yang ada di sana ya kan. Tapi belum tentu klinik kecantikan itu mau menggunakan produk yang bukan dari klinik tersebut. Bener nggak guys? Coba komen di bawah.
Reza Gladys mengaku disebut dokter penipu oleh Nikita Mirzani. Tapi benar nggak sih itu menyangkut kredibilitas dirinya pribadi sebagai dokter? Mari kita kupas secara tuntas. Nah, sahabat cendol, dalam kasus ini kita harus benar-benar objektif ya untuk melihat kedudukan hukum masing-masing pihak. Pertama, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan. Artinya apapun narasi jaksa memang untuk menuntut Nikita Mirzani. Kemudian kedua, saksi korban yaitu Dr. Reza Gladys tentu hadir untuk mendukung laporannya sendiri. Sedangkan Nikita Mirzani dan pengacaranya pastinya hadir untuk membela diri dari dakwaan tersebut. Nah, sahabat cendol, jadi semua pihak berbicara dari kepentingan masing-masing ya, dari perspektif mereka untuk kepentingan mereka tersebut. Lalu bagaimana dengan tuduhan dokter penipu? Jadi dalam persidangan Nikita Mirzani kemarin memang Dr. Reza Gladys mengaku bahwa Nikita Mirzani pernah menyebutnya sebagai dokter penipu. Pertanyaannya, apakah itu menyerang profesinya sebagai dokter ataukah sebenarnya konteksnya adalah produk skincare? Nah, sahabat cendol, untuk menjawab hal tersebut, mari kita padukan perspektif Reza Gladys sebagai korban dengan isi dakwaan dan perspektif Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Jadi di dalam dakwaan jaksa menyebutkan ya bahwa Nikita menyebut Reza Gladys berbohong karena menjual skincare abal-abal. Kemudian overclaim, overprice, dan bahkan menyebut kulit Dr. Reza sendiri abu-abu. Itu menandakan tidak pakai produknya sendiri. Nah, lalu muncul fakta di persidangan terbaru, sahabat channel. Ternyata produk skincare yang disebut dalam dakwaan tersebut adalah produk relabeling, yakni produk merek Ribeskin yang hanya ditempel stiker milik perusahaan Dr. Reza, yaitu Glavicia. Jadi pengacara Nikita juga menyebut bahwa produk itu diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, menurut netizen cendol, dari sinilah muncul logika Nikita Mirzani. Jika seseorang menjual produk dengan nama sendiri padahal itu bukan produksi sendiri, lalu tidak punya izin edar dan kulitnya sendiri juga tidak mencerminkan hasil produknya, maka tuduhan pembohongan publik dan penipuan bukan semata menyerang profesi tapi mengkritik praktik bisnis. Nah, sahabat cendol, ketika kita membahas isu hukum, kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi ya, harus dikombinasikan dari perspektif jaksa, kemudian saksi korban hingga terdakwa dan pembelanya. Karena ingat, tidak ada satupun yang membawa kebenaran mutlak. Yang menentukan siapa yang benar dan salah adalah hakim berdasarkan bukti, logika, dan fakta hukum. Nah, jadi sebelum kita terpacu emosi di media sosial, mari kita latih diri kita melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan jadi hakim sendiri. Persidangan terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Dr. Reza Gladys dan juga Dr. Mufid, juga dua saksi yang lain kemarin itu membuktikan satu hal ya, bahwa terdakwa ini sangat konsisten sebelum dia dilaporkan, setelah dilaporkan, setelah dia menjadi tersangka, setelah dia ditahan di rutan, setelah dia menjadi terdakwa, itu konsisten dalam menghina dan membuli Dr. Reza. Itu sudah terbukti ya guys, dan ini sangat terlihat di persidangan. Yang kedua, hal yang terbukti lainnya bahwa memang si terdakwa ini itu tidak ada etika dan tidak ada adab dan moralnya. Bahwa ketika dia duduk di kursi pesakitan di hadapan para majelis hakim yang mulia itu, dia masih sempat-sempatnya mengacungkan jari tengah. Tidak ada adab, tidak ada moral, tidak ada etika. Itu sangat dibangga-banggakan sekali ketika si pesakitan ini mengacungkan jari tengahnya di hadapan para majelis hakim yang mulia. Yang ketiga, fakta bahwa terdakwa itu menghina jaksa dengan mengatakan jaksa itu menye-menye di hadapan majelis hakim yang mulia. Sungguh tidak ada moral, tidak ada adabnya. Kalian gak paham ya bahwa pembulian ini merupakan satu hal yang fitnah. Tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan faktanya, tapi karena diulang-ulang terus dan influencer ini punya banyak sekali followers, nah followersnya kemakan hoaxnya. Kemakan hoaxnya akhirnya semuanya ikut-ikutan membuli Dr. Reza Gladys. Dan itu menyerang mentalnya sampai dia masuk rumah sakit, sampai orang tuanya masuk rumah sakit dan dia ke psikiater, kena depresi. Dan saat Dr. Mufid memberikan kesaksian itu, si pesakitan terdakwa itu tersenyum puas. Itu yang kalian sanjung-sanjung, bahwa dia melihat bahwa
pembuliannya berhasil. Si pelapor itu sakit-sakitan, dia bahagia. Pembulian inilah pintu masuk daripada si terdakwa untuk memakai temannya untuk meminta sejumlah uang. Nah, di situ pintu masuknya, bullying yang akhirnya mengarahkan si terdakwa untuk memeras. Di situ dugaan pemerasannya. Makanya disuruh apa? Transfer duit. Tapi memang buat orang yang nggak ngerti ya, akan terus menggiring ini adalah pencemaran nama baik. Padahal udah jelas-jelas ini pemerasan dengan ancaman. Nah, itulah ancamannya, bullying dan fitnah. Ya, karena si influencer merasa dia punya power, punya jutaan followers. Paham? Diarahkan oleh kemarin yang dibilang Dokter Oki. Kalian dengar sendiri kesaksian daripada Reza Gladys. Sumpel aja mulutnya pakai uang.